Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi fikih kali ini kita melanjutkan video tempo dulu, yaitu tentang infak. Kali ini kita akan membahas rukun infak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, mudah-mudahan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini masih pandemi, mudah-mudahan anak-anak tetap harus semangat belajar. Sekarang ketentuan infak dan hukumnya sudah kita jelaskan. Kali ini kita akan membahas rukun infak. Rukun infak maksudnya sesuatu yang harus dipenuhi atau dilengkapi saat pelaksanaan infak. Jika rukun-rukun itu salah satu atau mungkin dua tidak terpenuhi, maka infak tersebut tidak sah atau tidak bisa diterima. Rukun infak yang pertama yaitu pemberi infak atau munfik, yaitu orang yang berinfak atau munfik. Dua, penerima infak, bahasa fikihnya munfik lahu. Ketika barang yang diinfakkan, jadi harus ada barang yang diinfakkan. Barangnya harus milik sendiri dan barangnya harus ada pada saat itu, tidak boleh masih ada di toko atau sedang dibeli atau mungkin sedang dibawa oleh orang lain. Yang terakhir, rukun infak yaitu ijab qabul. Ijab itu penyerahan, qabul penerimaan. Jadi harus diserahkan secara lisan dan juga harus ada yang menerimanya. Yang menerimanya pun juga harus menyatakan dengan ucapan. Ada 4 ini yang disebut dengan rukun infak. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat infak. Syarat infak ada 2, yaitu syarat bagi orang yang infak atau munfik. 2, syarat-syarat barang yang diinfakkan. Pertama, syarat yang orang yang berinfak, yaitu 1, orang harus memiliki harta yang berlebih. Maksudnya di sini orang benar-benar orang yang punya kelonggaran masalah harta. Tidak boleh harta pas-pasan atau harta hutang-hutangan digunakan untuk infak, itu hukumnya makruh atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Maksudnya harus ikhlas, bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin diperhatikan orang, harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, yaitu harus tidak istilahnya menyebut-nyebut barang tersebut. Maksudnya menyebut barang yang diinfakkan bisa menyakiti hati orang yang menerimanya, bisa menyebabkan malu orang yang menerimanya, maksudnya begitu. Yang terakhir, tidak boleh menyakiti orang yang menerimanya. Maksudnya barang yang diinfakkan itu tidak menyebabkan orangnya tersinggung atau marah gara-gara menerima infak dengan kata-kata yang menyakitkan. Barang yang diinfakkan pun juga ada syaratnya. 1, barang yang diinfakkan harus boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Maksudnya barang yang diinfakkan itu benar-benar barang yang berharga, tidak hanya sekedar barang atau barang yang telah rusak atau barang yang tidak bermutu. Yang kedua, terpilih. Maksudnya di sini barang-barang itu benar-benar barangnya terpilih. Jadi barang-barang yang masih
bisa digunakan, atau barang-barang yang masih baik, atau barang-barang yang tetap mengandung manfaat. Yang keempat, sah pemiliknya. Maksudnya di sini barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain, atau mungkin barang itu milik yang tidak sah. Jadi maksud di sini orang yang punya barang itu harus benar-benar barang itu milik resmi atau miliknya sendiri. Yang berikutnya, sah menerimanya. Maksudnya harus diberikan dengan cara yang sah atau cara yang baik, tidak dengan istilahnya itu diterimakan belakangan. Yang terakhir, tanpa adanya pengganti, maksudnya tidak ingin diganti atau ingin diminta lagi barang tersebut. Jadi syarat infak itu ada dua, syarat munfik atau orang yang berinfak, yang dua syarat barang yang diinfak. Insyaallah ini nanti akan bisa dipahami jika video ini disetel berulang-ulang. Berikutnya, orang yang menerima infak itu pun harus tahu siapakah yang berhak menerima infak. Di sini di buku kamu ada 5 orang yang harus atau boleh menerima infak. 1, orang tua. Boleh orang tua kandung, boleh orang tua tidak kandung atau orang tua lain, yang penting orang tua. Kedua, saudara atau keluarga yang terdekat, maksudnya bisa saudara kandung, bisa saudara ipar dan sebagainya. Keluarga di sini masih ada ikatan darah atau masih ada ikatan saudara. Yang berikutnya yaitu anak yatim atau anak yatim piatu. Anak yatim itu ditinggal oleh orang tuanya, meninggal yatim. Kalau orang tua laki-laki namanya yatim yang meninggal, kalau orang tua perempuan namanya piatu. Jadi orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya laki-laki namanya yatim. Jika yang meninggal itu ibunya namanya piatu. Jika keduanya meninggal namanya yatim piatu. Berikutnya fakir miskin, yaitu orang yang membutuhkan pertolongan. Yang berikutnya orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi musafir itu orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos atau kehabisan bekal, kita boleh menyampaikan infak kepada musafir, yaitu orang dalam perjalanan. Berikutnya orang yang tidak boleh menerima infak. Di buku kamu ada 5, yaitu 1, orang kaya. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Yang ketiga, non muslim, yaitu orang yang bukan Islam dan memusuhi Islam. Yang berikutnya orang murtad. Murtad ini yaitu orang yang telah menyatakan keluar dari Islam. Yang terakhir ini di sini pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Jadi untuk disampaikan kepada bantuan atau membantu pembangunan yang pembangunan itu sudah mewah, terus sudah bagus. Untuk lebih mewah lagi tidak boleh. Jadi infak ini ada 5 yang tidak boleh disampaikan di buku kamu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tolong video ini disetel berkali-kali, berulang-ulang agar paham, dan nanti akan saya buatkan soal di e-learning. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.